ya ini nanti kalau ada yang berani-berani lawan, ada penyimpangan-penyimpangan, jangan pakai polisi atau tentara dari provinsi. Tolong kirim dari provinsi lain. Ada kasus yang di mana di Belitung itu soal timah. Itu kan itu berapa triliun itu potensi kerugiannya. Kemudian soal mekanisme perdagangan di Pertamina yang kalau diakumulasi katanya bensin yang dicampur segala macam kerugian sampai 140 triliun. Kemudian ada aktor yang selama ini diduga atau dianggap tidak tersentuh sama sekali kan, RZ kan, inisial RZ kan, lengkapnya MRZ kan, itu juga diproses secara hukum kan, walaupun belum ketemu sekarang. Dan harus dikatakan bahwa itu adalah masih punya hubungan saudara dengan Pak Prabowo. RC jadi ponakan RC itu menikah dengan ponakan 08 gitu. Jadi Pak Prabowo tidak pandang bulu gitu ya, walaupun keluarga. Iya. Dan Pak Prabowo kan tegas. Siapa jenderal? Kan yang melawan. Tinggal kemudian tantangannya kepada para pembantu presiden mampu nggak mengoperasionalkan, menurunkan program-program ini dari konsep, dari rencana betul-betul menjadi aplikasi di lapangan. Musuh Pak Prabowo itu sekarang adalah Serakanomics tadi itu. Pampir ekonomi. Ini kan ada aja. Pampir ekonomi. Pampir ekonomi itu adalah pampir-pampir yang menghisap darah masyarakat. Koruptor, judi online, rentenir, ya kan? Apalagi mafia. Itu kan semua menghisap darah rakyat. Uang yang harusnya masuk negara untuk program rakyat, lalu kemudian masuk ke dia sendiri. Jadi beliau ini mau menarik suatu garis demarkasi, ya ini terminologi baru. Garis demarkasi, garis batas antara patriot yang sesungguhnya dengan para penjahat ini tadi. Gitu. Penjahat yang saya nggak usah sebut istilahnya nih ya, biar nanti teman-teman yang menyebut yang menebak ya, yang justru dulu itu dianggap ngatur-ngatur semua ini. Oligarki. Saya sebut pampirnomics tadi. Pampirnomics. Dulu mereka ini pampirnomics ini ada di tengah-tengah ini, bahkan mungkin ngadu domba ini merah, kuning, hijau, biru dan yang lain-lain ini. Sekarang kata Pak Prabowo, kita ini harus bersatu. Welcome to Bebas Bicara. Bang Angga. Siap. Hari ini kita sudah bersama dengan orang yang sangat spesial. Wow, ini sangat spesial. Sangat spesial. Jadi beliau ini adalah bukan lagi ring 1, tapi bukan ring setengah, Pak. Ring setengah. Ring setengah istana. Paling dekat juga. Paling dekat juga. Jangan-jangan ring 10. Suaranya udah muncul. Jangan-jangan ring 10. Langsung saja kita sudah bersama dengan Mr. Q. Wih. Muhammad Kodari. Halo. Terima kasih Arsi, terima kasih Angga. Oke. Jadi Mr. Q ini adalah beliau seorang wakil kepala kantor staf presiden, yang tadi saya sudah spill kayaknya ini bukan ring 1 lagi, tapi ring setengah. Dan ada bedanya Bang, kalau ring 1 itu kan dia pasti dapat info A1. Kalau ring setengah bukan hanya dapat info A1, tapi dikonsultasikan juga. Kira-kira ini oke nggak nih? Gitu. Dan info aja, kantornya itu di istana. Betul. Saya pernah mondok di situ. Karena saya kerja di KSP juga? Enggak, saya wartawan 2 tahun di Istana Negara. Wartawan di Istana Negara, oke. Betul. Jadi gimana nih Bang As ini? Iya, jadi untuk kita pembuka obrolan hari ini Bang. Jadi gini Bang Kodari, Mr. Q. Kan akhir-akhir ini juga lagi rame soal misalnya isu tentang otonomi daerah. Iya. Kan? Ada pengurangan transfer ke daerah begitu. Tapi terutama soal Pati ya. Iya, soal Pati juga. Nah, ini kan akhirnya berimplikasi pada bupati-bupati atau kepala-kepala daerah itu mereka mengimprovisasi bagaimana caranya bisa mendapatkan pendapatan asli daerahnya. Akhirnya mungkin ada yang menaikkan pajak dan seterusnya. Nah, itu sebetulnya pertanyaan saya, apa yang menyebabkan hal itu terjadi gitu, Mr. Q? Iya. Oke, jadi pertama kan ini jadi rame gara-gara Bupati Pati kan yang didemo oleh warganya. Nah, kalau saya lihat, kalau baca media memang yang menonjol itu kan soal kenaikan PBB, pajak bumi dan bangunan yang naik 250 kali lipat.
Tetapi kalau saya baca lebih menyeluruh, saya kaji, memang sebetulnya pro kontra Pak Bupati ini bukan cuma soal naiknya PBB yang sampai 250%, tetapi juga ada serangkaian peristiwa-peristiwa lainnya. Jadi ini merupakan akumulasi. Ya walaupun memang 250 itu sendiri kan juga udah bisa bikin jadi isu besar ya, gitu. Oh gede amat kan gitu. Kaget orang naik 250 kali 250% atau 2,5 kali lipat. Nah di luar itu juga mungkin ada cara komunikasi dari Pak Bupati ini yang kurang bisa diterima lah oleh kelompok-kelompok masyarakat. Walaupun saya selalu mengatakan begini, namanya kepala daerah itu kan dia jabatan politik. Dia menuju ke sana itu ada perjalanan politik. Dalam perjalanan politik itu ada lawan politik. Sehingga tidak bisa dinafikan juga bahwa misalnya kemudian ada lawan politik atau ada pihak-pihak tertentu yang kalau misalnya Pak Bupati ini jatuh gitu ya atau berhenti tengah jalan kan dia akan ada ruang yang terbuka gitu ya. Ya mungkin nanti ini pro kontra, tetapi saya kira nggak ada yang bisa membantah lah bahwa kemungkinan itu tetap ada. Nah, memang ada sinyalemen bahwa kenaikan PBB ini dikaitkan dengan penurunan transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Tapi saya mengingatkan, sebetulnya fenomena PBB naik ini bukan cuma sekarang aja. Dari dulu juga selalu ada gitu. Dan salah satu yang paling ramai dulu namanya inisial ya, nggak usah sebut nama ya, AHOK. Inisial tuh. Ya, saya tidak sebut nama provinsi, inisial aja, DKI. Tapi ada lagi misalnya JKT. JKT ya, misalnya yang lain JKT gitu. Iya, itu kan rame di sini karena pernah naik juga tuh PB-nya tinggi juga. Itu rame banget. Rame banget gitu. Jadi sebetulnya fenomena kenaikan PBB itu dari dulu juga sudah sering terjadi. Nah, kemudian kenapa sekarang kebetulan barangkali karena ada pembahasan mengenai APBN 2026 yang di dalamnya itu ada penurunan transfer ke daerah. Jadi kenapa transfer ke daerah itu turun ya? Salah satunya kan Pak Prabowo kan punya program-program yang diprioritaskan lah ya dianggap penting oleh Pak Prabowo untuk bisa dilaksanakan dan mendasar sekali bagi bangsa dan negara ini kalau mau melakukan perubahan yang fundamental. Yang kedua saya kira bahwa memang Pak Prabowo itu ingin memastikan bahwa anggaran-anggaran ini bisa digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat gitu. Yang istilah beliau itu sampai setiap rupiah ya, setiap sen itu harus berguna untuk masyarakat. Nah, kita mungkin saya kali ini nggak terlalu eksplisit nih. Silakan pemirsa nih nanti yang menebak-nebak, menerka-nerka. Netizen tuh senang kalau dikasih ruang begitu. Ruang menafsirkan. Maksudnya Bang Kode itu ini gitu. Maksudnya ini gitu. Silakan kalau mau ditafsirkan. Jadi kan dalam pidatonya itu di DPR itu, di MPR itu, Pak Prabowo mengatakan begini, kita telah menyelamatkan 300 triliun yang notabene selama ini rawan di korupsi. Gitu. Apa itu perjalanan dinas, alat tulis kantor, dan hal semacamnya begitu. Jadi Presiden itu mengambil suatu inisiatif, ya proaktif gitu ya, preemptif lah kira-kira begitu. Ini jangan sampai nanti bocor-bocor kan. Ini kebetulan lagi hujan di luar, bocor gitu kan. Aman bocor supaya jangan bocor ya kita cegah. Kita efisiensi. Sebenarnya begini, lengkapnya itu efisiensi dan realokasi. Oke. Jadi anggaran yang 300 itu bukan dipotong terus kemudian nggak dikeluarkan untuk masyarakat, enggak, justru direalokasi untuk program-program yang lebih produktif dan terkendali gitu loh, terkontrol oleh pusat. Nah memang begini, pada hari ini kan kita punya pemerintahan itu dua lah kalau sederhananya, pusat dengan daerah. Daerah itu ada provinsi, ada kabupaten kota. Kita punya juga konsep yang namanya otonomi daerah. Artinya wewenang-wewenang yang diberikan kepada daerah. Hanya wewenang-wewenang tertentu saja yang dipegang sepenuhnya oleh pusat kan, kayak keuangan, agama, hubungan internasional gitu. Tetapi kayak yang lain-lain itu pendidikan lah, apa PU dan itu ada porsi daerah yang besar di situ. Nah, kita tahu juga bahwa kebocoran itu juga sebetulnya berpotensi untuk terjadi di dalam konteks otonomi daerah tersebut gitu. Nah, kalau mau contoh yang nyata adalah barangkali Papua ya. Bagaimana Papua itu kan analisanya Papua tertinggal. Supaya bisa mengejar ketertinggalan maka harus ada anggaran tambahan yang sangat besar. Namanya tertinggal, anggarannya jangan sama dong, ya kan? Anggarannya harus spesial kan gitu. Muncullah dana otonomi khusus.
muncullah undang-undang otonomi khusus gitu. Anggarannya besar-besaran. Tetapi apakah setelah berapa? Mungkin 10 tahun yang menikmati otonomi daerah, apakah perubahan yang diproyeksikan sebagai hasil dari dana otonomi khusus yang begitu besar, apakah sebanding dengan pembangunan yang terrealisasi? Rasa-rasanya saya kira mungkin 80%, 90% orang kalau ditanya mengatakan tidak gitu loh. Nah, kenapa tidak? Nah, kita punya kasus-kasus seperti misalnya Lukas NMB, salah satu yang paling fenomenal, dan masalah-masalah yang lain. Jadi kelihatannya begini, bahwa anggaran ini masuk kepada pos pusat lalu untuk dipastikan lebih terkendali ya, bahwa ini nanti akan berjalan dengan optimal ke masyarakat. Bang Kodari, mengapa Pak Prabowo itu sampai sedetil itu? Bisa kemudian, oh ini yang nggak nikmatin ini rakyat daerah gini, nih. Supaya lebih detail jangan sana dulu, belum selesai. Saya udah nggak sabar. Gini. Kan begini, saya baca berita hari ini, apa tadi, bunyinya gimana kira-kira? Otonomi daerah kok ditarik lagi gitu ya. Gara-gara anggarannya ini nurun gitu daerah 2026 itu transfer daerah. Transfer daerah. Memudarnya spirit otonomi daerah. Nah gini pertanyaan saya, yang Anda maksud dengan otonomi daerah itu, pengertian Anda tentang otonomi daerah itu apa dulu gitu? Apakah yang Anda maksud dengan otonomi daerah itu adalah duit itu dikirim pusat ke daerah? Ya kalau kita esensinya kan seperti saya ceritakan tadi adalah bahwa daerah itu mengurus kebutuhan dan keperluannya sendiri, kehidupannya sendiri gitu. Diserahkan ke pemerintah. Iya, presidennya kan dulu kalau terlalu terpusat, maka aspek-aspek kehidupan yang penting bagi masyarakat di daerah itu nggak kelihatan. Betul. Karena terlalu seragam, ya kan begitu kan? Terlalu apa istilahnya itu, terlalu Jakarta sentris gitu. Makanya kan kemudian ada otonomi daerah. Jadi otonomi daerah itu bukan kemudian pusat itu kirim duit segede-gedenya. Ini kita meluruskan pandangan ya. Tetapi daerah mengurus daerahnya. Nah, pada titik itulah saya mengatakan begini. Sebetulnya memang jangan-jangan ya kesan bahwa atau isu bahwa otonomi daerah kemudian ditarik lagi dan sebagainya, itu karena menurunnya duit tadi itu. Padahal sesungguhnya wewenangnya kan nggak dikurangin. Nggak ada tuh misalnya revisi undang-undang pemerintahan daerah pada hari ini. Kalau ada revisi undang-undang pemerintahan daerah lalu kemudian wewenang daerah itu dicoret, baru bisa dikatakan suramnya atau hilangnya otonomi daerah. Enggak, wewenangnya masih. Wewenangnya masih. Iya. Dan justru sebetulnya inilah momentum di mana otonomi daerah yang sesungguhnya, kalau Anda memang percaya dan Anda kompeten dan yakin dengan otonomi daerah, Anda tonjolkan otonomi daerah itu. Sesuai SDM dan SDA-nya. Otonomi daerah itu apa? Ya Anda ngatur sendiri. Misalnya gini ya, saya teringat Bupati Sragen, Mas Sigit Pamungkas. Dia bilang gini, kami akan pilih program-program yang impact-nya itu besar dan penting bagi rakyat. Nah itu poin saya. Nah, pilihlah program-program yang memang penting bagi masyarakat, impactful bagi rakyat. Yang kedua, optimalkan kerjasama dengan swasta, CSR. Nah tadi kan Mr. AHOK tadi kan juga salah satu strateginya kan mengoptimalkan inisial CSR itu kan. Banyak CSR di mana-mana. CSR itu banyak di mana-mana dioptimalkan. Gunakan kerjasama dengan swasta. Yang ketiga, kembali lagi kepada Mas Sigit, beliau mencoba mengkreasikan suatu daerah wisata atau kegiatan ekonomi yang kemudian dari sana bisa menghasilkan pendapatan daerah gitu. Nah ya itulah sebetulnya yang diharapkan dari konsep otonomi daerah. Ada kreativitas di sana, ada inisiatif di sana, ya kan? Ada lokalitas, ada kebijakan lokal wisdom yang dikedepankan, yang dioptimalkan. Artinya seharusnya nggak bergantung pada uang transfer daerah itu. Iya dong. Ya, justru pada hari ini menurut saya dengan statement yang keluar ini membuka selubung dari konsep otonomi daerah yang miskonsepsi tadi itu gitu loh, bahwa ternyata otonomi daerah itu dimaknai sebagai makin gede pusat kirim duit ke daerah maka itu namanya otonomi daerah. Lah itu kan sudah melenceng jauh. Otonomi daerah, saya ingatkan lagi, adalah bagaimana daerah mengurus urusannya sendiri gitu. Dan Anda kalau membuktikan bahwa memang otonomi daerah itu bagi Anda itu penting, maka Anda justru harus kreatif dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini gitu. Nah, detil-detil seperti itu Pak Prabowo tahu
Dari mana? Pertama, beliau itu sudah lama jadi calon presiden. Dalam pidato itu disebut Sebenarnya begini. terakhir itu disebut. Pertama begini, kalau menurut saya ya, pertama itu Pak Prabowo itu memang dia berasal dari keluarga pemikir dan keluarga katakanlah teknokrat bangsa ini. Jadi kakeknya itu kan Pak Margono itu kepala Jawatan Perkreditan Rakyat. Memang hari-hari itu urusannya dengan rakyat, dengan ekonomi rakyat, dengan koperasi gitu ya. Sekarang namanya BPR, dulu namanya Jawatan Perkreditan Rakyat lah kira-kira, bahasa Belanda lah waktu itu. Dan mungkin nggak banyak yang tahu bahwa Pak Margono itu adalah bapak uang Republik Indonesia, bapak ori, bapak rupiah Indonesia itu dia. Istilah saya begini, kalau ada duit di kantong kita, itu ada jejak kakeknya Pak Prabowo itu loh. Di kantong, di rekening, di deposito segala macam, itu sebetulnya adalah karyanya Pak Margono. Karena uang ori itu pertama kali diterbitkan oleh Bank Negara Indonesia yang didirikan oleh Pak Margono gitu. Nah, kembali ke laptop. Jadi Pak Margono itu memang orang yang terlibat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Pak Mitro ekonom, ya kan, ekonom besar Indonesia, boleh dibilang pendiri Ilmu Ekonomi Indonesia, pendiri Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, pendiri jurusan Studi Pembangunan, FE ya. juga. Yang di FE itu, jadi di FE itu, ini anak UI kan, jadi di FE itu ada 3 jurusan, akuntansi, manajemen, dan studi pembangunan. Nah, zaman dulu waktu Fakultas Ekonomi baru berdiri, baru ada di Indonesia, itu ekonomi itu mikro banget, akuntansi sama manajemen. Itu kan ekonomi mikro kan, perusahaan, usaha gitu. Tapi yang makronya itu kebijakan fiskal dan yang lain-lain, moneter segala macam, itu di studi pembangunan. Strategi pembangunan itu ada di studi pembangunan. Itu tokohnya adalah Pak Mitro. Dan Pak Mitro pernah jadi menteri beberapa kali. Baik zaman Pak Karno maupun di zaman Pak Harto. Jadi sebetulnya Pak Prabowo ini orang yang hari-harinya itu sudah melihat langsung, bahkan terlibat dengan kebijakan publik, dengan decision making yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, yang kedua, beliau sendiri kan juga TNI, dalam karirnya TNI. Dalam konteks sebagai TNI tentu urusannya dengan masyarakat, karena itu adalah jabatan pemerintahan kan, gitu, bukan jabatan swasta kan. Pernah jadi PNS nggak? Belum. Pernah jadi TNI nggak? Belum. Pernah di pemerintahan nggak? Belum. Saya bukan PNS, tapi bapak saya PNS, saya bisa lihat gitu kan. Saya bukan TNI. Tapi saya sekarang di pemerintahan, kan gitu kan. Jadi bisa ngelihat lah bagaimana pengambilan kebijakan, bagaimana dampaknya terhadap masyarakat itu dilakukan. Yang ketiga tadi yang saya sebut, beliau ini sudah lama jadi calon presiden. Jadi 4 kali ya? Iya, jadi apa ya istilahnya, waktunya itu, sinaunya itu kalau orang kata Jawa ya. Belajarnya itu lama betul. Dari 2004, 2005 ya, 2004 ikut konvensi. Iya. Kan? 2009, bayangkan 20 tahun. Jadi kalau mau jadi calon presiden itu kan harus menyiapkan visi misi kan. Visi dan misi itu kan harus mengkaji kan permasalahan bangsa ini apa. Kemudian solusinya apa, referensinya apa, teori apa gitu. Implementasi di masa lalu bagaimana? Kemudian kira-kira kalau implementasi atau kebijakan di negara lain gimana? Di Cina gimana? Di India gimana? Jepang gimana? Amerika gimana? Belanda gimana? Habis itu beliau ini tukang baca. Penulis juga. Penulis juga. Beliau juga aktif di beberapa organisasi, misalnya kayak HKTI. Gitu. Pengusaha juga. Ya makanya ketika Pak Prabowo bilang, saya udah lama jadi orang Indonesia. Itu sebetulnya akumulasi saya kira dari 3 hal ini. Dari kakek gue, Republik ini belum ada, gue udah tahu nih, udah ngalamin nih, udah tahu nih referensinya, cerita-ceritanya ini gitu. Saya udah lama jadi TNI, saya jadi pengusaha, saya jadi calon presiden. Jadi lu nggak usah ngarang-ngarang lagi deh, gue udah tahu deh apa-apa masalah-masalah yang ada. Termasuk kan misalnya, ya ini nanti kalau ada yang berani-berani lawan, ada penyimpangan-penyimpangan, jangan pakai polisi atau tentara dari provinsi. Tolong kirim dari provinsi lain. Kan karena udah tahu dia kalau di tentara atau polisi di setempat, kemungkinan sudah di dalam jangkauan dari pengaruh dari aktor-aktor yang ada di tempat tersebut gitu loh. Bang Jadi Goderi. detail banget memang. Ditambah di sekitarnya kan juga memang banyak pemikir-pemikir juga. Dan jangan lupa terakhir banget. Akhirnya kan Presiden Prabowo ini 5 tahun terakhir kan ada di center. Beliau Menteri Pertahanan.
hubungannya baik dengan Pak Jokowi. Diskusi dengan Pak Jokowi. Ketika jadi menteri diskusi. Ketika mau jadi calon presiden diskusi. Sudah menang nunggu dilantik ke diskusi. Terakhir diskusi juga membicarakan transisi pemerintahan, ya kan? Pak Jokowi yang Anda kerjakan apa aja? Nih Pak, 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya betul. Terus gimana Pak ini selanjutnya? Gini, saya rencana begini kata Pak Prabowo. Gimana nih nyambunginnya? Gimana nggak nyambung Pak? Jadi kalau kita bicara presiden yang paling well prepared lah istilahnya untuk menduduki jabatan ini ya Pak Prabowo. Paling lengkap. Iya, paling well prepared lah, paling siap itu adalah Pak Prabowo. Oke. Gitu. Nah, Bang Godari. Tadi udah panjang lebar, kita agak bahas sedikit pidato kenegaraan Pak Prabowo di 15 Agustus lalu. Nah, dari kalau saya rangkum tuh ada 11 halaman tuh, semua dari awal sampai akhir. Dan saya cek itu dari sisi kualitas gitu, tapi saya ngelihatnya ini pidato apakah summary dari berbagai lembaga negara karena datanya ada, kemudian dikomentarin satu-satu. Nah, dan yang bikin itu siapa sih Bang? Apa kayak bahasanya? Saya belajar komunikasi politik. Bahasanya apa tadi? Bahasa tentara banget. Bahasa tentara banget gitu. Apa jadi sederhana, apa kaku, apa gimana maksudnya? Agak kaku. Agak kaku. Tapi diluasin sama Pak Prabowo komentar-komentar gitu. Jadi sebetulnya gini, kalau pidatonya itu ada dua. Pertama yang pagi, yang kedua sore. Yang pertama kan MPR. Nah, itu judulnya, nih saya baca ini. Pidato Presiden RI dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Itu lebih menyeluruh. Kalau yang sore itu pidato Presiden RI, pengantar RAPBN 2026 dan nota keuangannya. Dia lebih spesifik berkaitan dengan APBN. Gitu. Jadi ini ada dua pidato, ya. Pidato yang pertama kalau di print nih, naskahnya nih ya, naskahnya dapat dari dalam. Coba kasih tunjuk. Ordal. Ini. 24 halaman. Nah, kan tadi nyebut halaman kan? Nah, kita cocokkan. 15 halaman. Masalahnya ini kan tergantung ukuran font juga misalnya. Betul. Tergantung ukuran font. Tergantung ukuran font. Ya. Dan gini, di acara proklamasi itu ada dibagikan souvenir dan lain-lain, antaranya di dalamnya ada buku. Ini summary dari kerja Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih. Edisi Agustus 2025. Edisi ringkas ya. Kenapa ada edisi Agustus 2025? Ada versi sebelumnya yang kira-kira beberapa bulan yang lalu. Jadi ini updated. Kalau saya lihat, ya, kalau pidato yang pertama ya, pasti beliau bersifat komprehensif. Dan bahkan menyatakan hal-hal yang fundamental kalau kita mau memahami pemerintahan Pak Prabowo. Gitu. Nah, Pak Prabowo ini kan penting banget karena ini tahun pertama upacara kemerdekaan di bawah beliau sebagai presiden. Jadi dan ini menjelang 1 tahun pemerintahan. Jadi saya kira Pak Prabowo menegaskan lagi poin-poin penting dari arah dan strategi dan sikap pemerintahannya. Kalau yang sebelumnya itu kan adalah arah atau pidato yang visi misi. Orang yang berada di luar, ya, walaupun sudah di dalam, gitu kan, tapi kan masih membayangkan kalau gua presiden, gitu kan. Kalau saya presiden, seandainya, jika saja, bila mana, kan, gitu kan, punya visi misi kan, buku visi misi. Tapi sekarang dia udah menjalankan sekitar hampir 300 hari itu, 299 hari. Nah, setelah saya lihat, mungkin juga ada modifikasi, ada yang lain-lain. Kalau saya perhatikan sebetulnya pidatonya presiden ini dengan buku-buku beliau sebelumnya itu tetap konsisten kok, nggak berubah banyak. Bisa dicek ya. Jadi sebelum pidato ini keluar, kira-kira beberapa bulan yang lalu, waktu ada peringatan bulan Mei ya, waktu ada peringatan reformasi, saya kan bicara juga tuh di acara pertemuan para aktivis gitu ya. Nah di situ saya mengatakan Pak Prabowo ini sedang menjalankan Prabonomics. Prabonomics. Kemarin muncul istilah Serakanomics, Bang. Serakanomics, ya. Serakanomics itu adalah musuhnya Prabonomics. Itu adalah lawan musuh yang harus ditumpas. Serakanomics itu
adalah Belandanya. Prabonomics? Prabonomics adalah solusinya. Prabonomics adalah proklamasi kedua bangsa Indonesia. Masuk tuh barang. Proklamasi pertama melawan Belanda. Proklamasi kedua melawan Serakanomics. Itu dia. Katanya mau rame. Jadi kalau waktu itu saya bilang begini, apa itu Prabonomics? Prabonomics itu adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 gitu. Ayat 1 sampai dengan 4. Nah, pada hari ini kan itu muncul ya di sini kan. Muncul, diulangi oleh Pak Prabowo. Jadi, esensi pidato dari Pak Prabowo itu dan esensi dari pemerintahan Pak Prabowo itu terutama soal pasal 33. Jadi Pak Prabowo itu mengatakan begini, ini di pidato yang pagi itu ya. Kunci sebuah bangsa itu adalah bagaimana kita mengendalikan, mengatur kekayaan alam, mengatur kekayaan negara. Kalau itu tidak diatur dengan benar, maka semuanya kacau. Kacaunya apa? Satu, ya kan, barang-barang yang vital tidak tersedia. Beliau kan, coba ingat, bagaimana mungkin nggak masuk akal di kepala saya, ini bangsa kebun sawit paling luas sedunia-dunia, gitu kan, produsen paling tinggi, tapi minyak goreng langka yang merupakan turunan dari kelapa sawit, langka 2 minggu. Iya. Jadi kita ini kaya nggak secara sumber daya sawit? Kaya. Tapi terkendali dengan baik nggak? Enggak. Makanya kacau kan gitu. Tingkat pertumbuhan ekonomi kita 5%. Tinggi apa rendah? Kalau dibandingkan dengan mayoritas negara lain tinggi. Tapi kalau dibutuhkan dibandingkan dengan target Indonesia jadi negara maju masih rendah gitu ya. Tetapi kenapa masih banyak fenomena misalnya stunting 20%. Angka kemiskinan masih berapa? 8 apa 9% gitu. Karena terjadi ketimpangan dan realitanya juga memang pada hari ini kalau saya nggak salah nih angkanya ya. Itu sekitar 10% penduduk Indonesia itu menguasai sekitar 75% kekayaan. Ya, 1% itu menguasai berapa? 30 atau berapa persen gitu. Jadi tingkat kesenjangan, koefisien gini di Indonesia itu terlalu tinggi. Indonesia punya duit nggak? Punya. Terdistribusi dengan baik nggak? Enggak. Pengelolaan yang nggak baik. Jadi kalau pada hari ini tanya dengan saya, apa masalah paling besar? Ya, kalau kita mengacu kepada Presiden Prabowo nih, ya, sebagai timnya Pak Prabowo, kalau ditanya seperti itu, jawabannya apa? Karena kita tidak mampu mengendalikan kekayaan kita dengan baik. Nah, cara mengendalikannya tentu bagaimana kan? Pak Prabowo langsung menjawab, loh, sudah ada di konstitusi. Itu sudah dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita. Itu adalah wisdom, itu adalah summary dari proses penjajahan yang sekian ratus tahun itu. Udah dipikirkan oleh para tokoh bangsa kita itu. Itu jangan ditinggalkan. Nah, di situ dia bilang, kalau ada yang mengatakan Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir ketinggalan, salah. Makanya beliau mengutip pasal 33 itu. Yang sebelumnya pada bulan Mei udah dikutip oleh Mr. Q. Prabowo Enggak. Bukan saya yang nulis. Saya tahu yang nulis. Saya tahu yang nulis. Ya. Tapi begini, nulis itu cuman menulis omongan Pak Prabowo. Gitu, Angga. Jadi tadi kan Angga kan ngomong tadi kan sebelum ini kan. Kok kayak tentara banget yang ngomong. Jawaban saya, iya memang kan gitu kan. Loh iya. Karena tentara itu namanya Prabowo Subianto. Iya, tentara banget. Iya. Saya 11 halaman yang saya cek itu ini kayak tutur kata ini. Iya, tutur kata. Memang ini ditransliterasi aja, tinggal diedit dirapikan gitu. Ini sama dengan Anda kalau membaca buku kepemimpinan militer, jilid 1, jilid 2. Saya begitu baca buku itu, ini Prabowo bener ini. Karena ketika saya baca buku itu seolah-olah Pak Prabowo itu sedang ngomong, sedang cerita. Kayak audiobook gitu loh. Kayak audiobooks. Jadi itu cuma transliterasi saja. Jadi ini omongan Pak Prabowo yang ditulis ulang untuk kepentingan pidato. Yang dan sebelumnya mendengar omongan Mr. Q pada bulan Mei. Gitu. Enggak. Ini cuma kebetulan sejarah aja. Kebetulan sejarah aja gitu. Yang sebetulnya Mr. Q ngomong begitu karena kutipan-kutipan itu ada di buku-buku Pak Prabowo. Mr. Q aja yang agak lebih rajin daripada yang lain gitu. Dan punya kemampuan menganalisa yang tajam gitu. Dan mengambil saripati yang pas. Ini pertanyaannya Mr. Q ini siapa? Mr. Q. Buku Pak Prabowo itu kan
terbuka buat siapapun juga. Banyak orang baca. Tapi coba dicek, ada nggak orang yang ngomong kayak saya? Prabowonomics itu adalah pasal 33. Kayaknya belum ada kemarin ya. Pada hari ini udah mulai banyak. Saya maunya lah, ada juga tuh nomik-nomik yang lain, Pak. Iya, ada nomik-nomik yang lain. Tadi kan ada serakanomik. Lawannya apa? Prabowonomik. Jadi Prabowonomik itu adalah jawaban terhadap serakanomik. Tetapi harus dikatakan juga kepada pemirsa, kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa yang namanya Prabowonomics itu sesungguhnya adalah UUD-nomics. Konstitusinomics. Karena mengacu kepada pasal 33. Pasal 33 nomics. Nah, iya. Mr. Q. Pasal 33 nomics. Kalau saya pengen tanya yang soal ke tataran lebih teknis lah mungkin. Untuk menjalankan atau mengimplementasikan Prabowonomics ini kan nggak mudah, Mr. Q. Iya dong. Misalnya harus melawan kartel-kartel yang sudah lama. Iya, betul. Nah, itu gimana nanti strateginya Pak Prabowo itu dan tim-timnya lah terutama untuk melawan itu? Ya, pertama Pak Prabowo kan dia adalah presiden yang terpilih ya melalui proses yang sah ya, secara konstitusional. Pemilihnya juga besar, 58 juta. Dan pada hari ini beliau itu tingkat kepuasannya 80%. Tinggi. Ya, jadi itu adalah salah satu modal dasar Pak Prabowo dalam mengimplementasikan Prabowonomics atau Undang-Undang Dasar Nomics tadi atau pasal 33 Nomics tadi itu. Kalau lu nggak setuju, lu berhadapan dengan seluruh rakyat Indonesia. Lu berhadapan dengan rakyat di belakang Prabowo itu 80% yang puas pada hari ini. Yang kedua, beliau menggalang dukungan dari partai politik, baik yang di dalam kabinet maupun yang di luar kabinet. Yang di dalam kabinet ada berapa persen? Ya, pokoknya yang 80%. Banyak sekali. Iya, tetapi yang di luar pun misalnya PDI Perjuangan, Ibu Mega. Karena memang satu-satunya. Kami ada juga yang di luar, nggak yang punya Nasdem nggak punya kader juga. Iya. PKS punya. Ya Shirley. Iya. Dan kemarin sudah diterima di DPR. Jangan dibongkar dong. Enggak, memang begitu kenyataannya. Sudah diakui oleh PKS. Jadi bahkan Ibu Mega pun mengatakan begini, kami tidak di dalam, tapi kalau diperlukan kami siap mendukung. Gitu. Jadi sebetulnya partai-partai politik sudah mendukung ya, walaupun tentu memang ada dinamika, terutama yang dua belakangan inilah ya, gitu kan ada dinamika juga kan. Sebelumnya kan lama nggak ketemu kan, partai yang inisialnya PDIP itu kan, kan lama nggak ketemu ya kan. Iya itu namanya tokoh kita yang di rumahnya di inisial Jalan TU itu kan. Teguh Umar dong. Itu kan lama ketemu kan, baru aja ketemu kan gitu. Jadi melawan kekuatan besar ini memang perlu dukungan politik gitu. Nah, yang ketiga tentu saja beliau harus didukung oleh para penegak hukum. Yang juga berani gitu. Kejaksaan kan pada hari ini kita lihat kan luar biasa ya berani. Kejaksaan ini lebih lincah sekarang. Betul. Tadi malam saya talkshow di salah satu TV, inisial ONE. Inisial ONE. Di situ ada pertanyaan tuh dari mahasiswa. Kok kejaksaan sekarang menonjol? Ada senior saya di organisasi inisial HMI. Gitu. Jadi Mbak Wiwi itu jawab begini yang dari HMI tadi. Ya itu karena inisial ya, KPK-nya lemah gitu. Saya nggak nyebut nama lembaga ya, inisial ya. Dan mengutip Mbak Wiwi. Giliran saya menjawab, saya bilang gini, itu di satu sisi ya. Di sisi yang lain bisa disebut juga bahwa itu karena JA-nya kuat. Iya kan, JA-nya kan kuat kan. Coba ada kasus yang di mana di Belitung itu soal timah. Itu kan berapa triliun itu potensi kerugiannya. Kemudian soal mekanisme perdagangan di Pertamina yang kalau diakumulasi katanya bensin yang dicampur segala macam kerugian sampai 140 triliun. Kemudian ada aktor yang selama ini diduga atau dianggap tidak tersentuh sama sekali kan, RZ kan, inisial RZ kan, lengkapnya MRZ kan. Itu juga diproses secara hukum kan, walaupun belum ketemu sekarang. Dan harus dikatakan bahwa itu adalah masih punya hubungan saudara dengan Pak Prabowo. RC jadi tadi? Ponakan RC itu menikah dengan ponakan 08 gitu. Jadi Pak Prabowo tidak pandang bulu gitu ya, walaupun Sikat keluarga. Semua. Iya.
Kalau Kemudian dia salah, ya salah gitu. Ya. Kalau dia salah, ya salah. Gitu. Jadi bagaimana APH ini pada hari ini harus berani. Tapi bukan cuma berani. Pak Prabowo juga kan memberikan dukungan. Misalnya nih kepada hakim diberikan kenaikan gaji 280%. Pak Prabowo mengatakan jangan sampai hakim kita tidak punya kehidupan yang layak. Kosnya jangan sampai lebih sedih dari mahasiswa gitu kan. Kosnya sedih apa enggak? Kosnya itu sedih apa enggak? Sedih. Sedih ya? Sedih, jangan sampai lebih sedih daripada Arsi gitu. Ya. Gitu. Apalagi kita kan ini kan pernah nyantri Mr. Q. Jadi udah terbiasa yang kayak gitu-gitu. Oh iya. Lah. Iya kalau masih nyantri nggak apa-apa, tapi kalau udah jadi hakim jangan. Kan gitu kan. Maksud Prabowo kan begitu. Kalau udah jadi hakim ya jangan. Di mana nanti wibawanya dia gitu, berhadapan dengan terdakwa dan yang lain nanti jadi masalah. Jadi itu yang berikutnya, bahwa penegak hukum itu harus kuat dan berani. Gitu. Dan Pak Prabowo kan tegas. Siapa jenderal? Kan yang melawan. Ya sekarang beliau udah jenderalnya jenderal kan. Gitu. Nah, Panglima itu tertinggi. kalau berkaitan dengan penegakan hukum. Lalu juga sudah diceritakan bagaimana kekayaan alam kita itu, bagaimana kekayaan alam kita dalam berbagai bentuknya itu, misalnya ya, diceritakan juga sih dalam pidato kemarin, ada kebun-kebun sawit yang bertahun-tahun itu keluar dari area yang sudah ditentukan. Gitu. Nah itu ditarik lagi oleh negara. Harus jelas ya, bukan kebun sawit yang legal ditarik, diambil oleh negara, bukan. Kebun Tapi yang ilegal, bukan, yang ilegal. Ilegal. Jadi misalnya begini, batasnya ini sampai sini, ini legal nih, ada izinnya nih. Oh, dia overlap. Overlap ke sini. bablas. Atau di bablasin. Bablasnya berapa ratus hektar itu? Ternyata 3,1 juta hektar. Itu offsetnya kebanyakan Mr. Q. Ya itu kan yang dibilang oleh Pak Prabowo itu. Serakanomik. Bagaimana serakanomik itu? Iya. Udah gede banget, udah kaya banget, tapi juga bablasnya jauh banget gitu. Dan itulah yang saya sebut di depan tadi. Bagaimana manajemen kekayaan negara itu, kekayaan bangsa itu, kekayaan alam itu adalah kunci. Nah bayangkan sekarang ini 3,1 juta hektar ini, kalau diolah dengan benar, itu tentu akan mendatangkan pemasukan yang signifikan kepada negara, gitu. Nih saya udah dengar nih ya, bahwa tiap hektar yang produktif itu didenda tuh 25 juta per tahun kalau nggak salah. Nah kalau dia produktif 5 tahun, produktif 10 tahun, anggapnya 1 tahun ya. Nah, tadi malam saya ngitung di TV ONE tadi tuh, ONE tadi tuh, cuma ngitung setahun tuh. Padahal sebenarnya bisa beberapa tahun. Kalau setahun aja, 25 kali 3,1 juta, itu sebulan itu, bukan sekali bayar itu 75 triliun. Coba kalikan 5 tahun. 75 triliun. Ya. Kemudian ya, tiap hektar itu, kalau misalnya benar ini saya dengar-dengar juga. 3.500 T. 375. Bisa. Iya, 375 T. 75 kali 5 ya? Iya. Tuh, itu baru dari penyitaan ya. Kemudian tiap bulan nih, kan menghasilkan sawit ini, kalau dia produktif dan dikelola dengan benar ya. Misalnya 2 juta per hektar. 2 dikali 3,1 juta hektar. 1 bulan 6,2 triliun. Kali 12 bulan 74 triliun. 74 triliun kali 5 tahun berapa? Kali 10 tahun berapa? 740. Nah, itu kan duit semua, Bos. Iya. Itu kan bisa dipakai buat makan bergizi. Buat sekolah rakyat, buat sekolah Garuda, buat cek kesehatan gratis. Buat koperasi merah putih, gitu. Jadi itu adalah langkah-langkah yang sangat konkret dari Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo itu nggak omon-omon, dia sampai kepada aksi nyata. Nah ini coming soon itu penataan izin tambang, lahan tambang, ada 1.000 lebih. Oh. Iup ini. Iup mau ditertibkan juga. Apa ngaruh juga nih pakai baju kuning juga nih, Bang? Sebetulnya hari ini krem. Krem. Ya. Ada seragamnya. Tapi saya kan mau variasi sedikit. Jadi saya pakai kaos kemeja lama sebelum masuk ke dalam pemerintah. Jadi nggak terlalu pas lah warnanya. Nggak terlalu apa-apa lah, agak mirip-mirip lah. Pas ngomong tambang-tambang tuh saya mikirnya agak-agak itu warnanya. Tuh. Apa? Kuning? Agak kuning. Oh, krem. Oh iya. Nggak ikut-ikut. Jadi tambang itu ada sekitar 1.000 yang mau dibenahi. Potensi pada hari ini pidatonya Pak Prabowo itu 300 triliun. Itu. Nah, lalu di luar APH ini tentu saja ada program-program yang bisa meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat. Ya. Misalnya ya,
Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih itu apa tujuannya? Pertama, untuk bisa menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok di masyarakat. 80.000 loh. Ya, kemudian dengan harga yang kompetitif, ya kan? Tentu saja persyaratannya banyak. Harus ada suppliernya, harus ada jaringan distribusinya, harus ada barangnya. Kalau nggak ada barangnya, apa yang mau disalurkan? Makanya kalau kita bicara kebutuhan pokok, ya kita bicara beras, kita bicara jagung, berasnya harus ada dulu. Saya dengar untuk yang soal beras ini harus ada izin khusus, Mr. Q. Itu kalau penggilingan besar. Penggilingan besar harus ada izin khusus. Karena tadi sektor-sektor produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 3? Ya, pasal 33 no mix. Iya, 33 konstitusi no mix. Prabowo no mix. Gitu. Yang dikutip oleh Mr. Q bulan Mei yang lalu. Masuk itu barang. Pokoknya ini Mr. Q highlight semua. Masuk itu barang. Masuk itu Tapi barang. Mr. Q gini, Mr. Q, apa namanya? Dari tadi kan kita bahas soal program-program gitu. Kalau saya geser sedikit aja soal pidato juga, tapi masih di awal itu kan Pak Prabowo itu mengapresiasi bagaimana kinerja dari presiden pertama sampai ke-7. Kan? Tapi di tengah-tengah ini kan memunculkan kemudian kontradiksi-kontradiksi yang ada atau ketimpangan-ketimpangan yang ada lah pada hari ini. Saya mau tanya Mr. Q dalam kapasitas pengamat politik dan punya yang memiliki lembaga survei. Secara gestur komunikasi politik apa yang bisa dibaca kira-kira Mr. Q? Pertama kan Presiden sudah mengatakan bahwa kita tidak mungkin mencapai semua ini sendiri. Ya, kita itu berdiri di bahu para raksasa lah istilahnya gitu kan. Ya, kalau nggak ada Bung Karno kan kita nggak mungkin ada di sini pada hari ini. Ngomong bebas kayak begini, ada fasilitas ini dan itu, nggak ada cerita alumni Universitas Indonesia, gitu. Nggak ada institusi pun nggak ada gitu loh. Jadi ada Bung Karno ada jasanya. Ada kurangnya? Ada. Pak Harto, ada nggak jasanya? Ada. Ada kurangnya? Ada. Gitu. Jadi setiap pemimpin itu punya kontribusi. Saya juga tidak bisa membayangkan bahwa gini loh, perkembangan bangsa dan negara kita itu secara ekonomi, secara kelembagaan, secara pendidikan, secara kesehatan itu kan mengalami kemajuan luar biasa di zaman Pak Harto. Bahwasanya beliau punya kekurangan, lalu kemudian ada pergantian-pergantian, ya itu adalah bagian dari proses sejarah yang akan terjadi pada semua bangsa dan terjadi pada semua pemimpin. Gitu. Ambil positifnya, ya dikoreksi ya dari negatifnya, sebisa mungkin jangan diulangi lagi. Gitu. Nah, lepas daripada itu, pesan dari Pak Prabowo adalah kita ini sebagai bangsa baru bisa maju kalau kita punya persatuan dan kesatuan. Nah, terutama di era ketika ketidakpastian global itu luar biasa tingginya seperti sekarang ini. Kita mungkin 30-50 tahun yang lalu barangkali terakhir mengalami ketidakpastian global seperti ini. Konflik ada di mana-mana, ya kan? Ada konflik Rusia, Ukraina, Cina dengan kita ngomong fisik dulu nih. Ngomong fisik dulu, perang fisik dulu nih, konflik fisik dulu. Gaza, Israel dengan Iran. Ya. Saya sendiri waktu Israel nyerang Iran waduh, perang dunia ketiga ini. Rasa-rasanya udah itu, agak terhibur sedikit muncul berita jika terjadi perang nuklir Indonesia paling aman kan? Saya udah mikir nih, wah berarti saya ini harus siap-siap ini pulang kampung ke kampung halaman kedua saya di Kalimantan Tengah, di Palangkaraya nih. Bukannya Palembang? Saya kampung pertamanya Palembang, kampung halaman kedua di Palangkaraya. Cuman yang masih banyak pohon yang saya punya hutan tuh di Palangkaraya. Palembang udah nggak ada lagi hutannya. Kan kalau di mana-mana perang yang aman kan Palembang. Kenapa? Kan ada kapal selam. Kalau kapal selam di luar kita masuk kapal selam. Kalau di Palembang kapal selam masuk kita. Kalau kata wong Palembang gini juga, Mr. Q, pacanian kawan saya. Jadi kita nggak membayangkan bahwa ada titik-titik api konflik seperti yang sekarang ini. Dan terakhir kaget lagi, bisa tempur antara Kamboja dengan Thailand. Betul. Itu alhamdulillah kan reda kan, tapi kan nggak ada jaminan tidak akan eskalasi. Sebelumnya agak ngeri juga, nggak jauh juga dari kita. India dengan Pakistan. Oh itu ngeri itu. Kalau dua itu kejadian agak berat juga kita ini. Agak makin dekat dia itu. Dan dua-duanya punya nuklir. Itu ngeri. Punya juga itu.
Jadi sebetulnya secara fisik memang kita masuk kepada era of living dangerously itu. Iya. Nah, belum lagi kita bicara fenomena unilateralisme terutama dari negara superpower seperti Amerika yang menimbulkan gejolak ekonomi yang mengganggu pertumbuhan ekonomi gitu. Dan itu kemudian sebetulnya pada tataran tertentu diikuti oleh negara-negara yang lain dengan cara dan gaya mereka masing-masing kan gitu kan. Nah, pada titik itulah Pak Prabowo itu alarmnya nyala banget. Nyala banget ini. Ini beliau ini akurat sekali. Kita harus secepat-cepatnya swasembada pangan, swasembada energi. Nggak ada bangsa yang selamat kalau nggak ada pangan, nggak ada energi. Dan kalau terjadi perang, maka ancaman pertama, yang terancam pertama adalah apa? Pangan, energi. Apalagi soal rantai pasok. Seperti Rusia dan Ukraina itu. Persis. Ya kan, gandum dari Ukraina kita dapat. Begitu perang nggak bisa kirim. Minyak kita perlu. Pada hari ini kita produksi cuma 600.000 barel per hari. Sementara kebutuhan 1,6 juta. Jadi kita defisit 1 juta. Apa saya? Karena komisaris Pertamina Hulu Energi. Jadi PR kita ke depan ini harus meningkatkan produksi minyak. Dan Pak Prabowo itu benar sekali. Tante dipotong ya. Ini era di mana setiap kita itu harus berkorban. Dengan cara dan porsi kita masing-masing. Saya ulang ya, ini mudah-mudahan Pak Prabowo nonton ya. Pak Prabowo dukung Tantium itu dihapus, Pak. Ini masa di mana kita semua berjuang, Pak, bagi bangsa dan negara. Termasuk saya ikut berkontribusi. Terima kasih kepada Pak yang telah memberikan jalan kepada saya untuk berkorban. Apakah saya on point? Apakah saya sering on point? On pointnya banyak. Kalau dari sumber yang lain on pointnya cuma 1, kalau saya banyak. Kayaknya lebih on point dari yang on point. Gitu Bang. Jadi kita pada hari ini fase, saya kira fase di mana kita itu ya harus berkorban. Saya kira itu ya, mungkin nggak dipidatokan oleh Pak Prabowo di sini, nggak keluar kalimatnya. Mudah-mudahan nanti keluar di kalimat berikutnya, di pidato berikutnya. Pokoknya diingat-ingat aja. Ini bulan apa? Nah, itu maksudnya ya. Bulan Agustus kan? Bulan Agustus tanggal 20. Tanggal 20. Mudah-mudahan 5 bulan 6 bulan lagi keluar korban itu kan. Ini masa di mana setiap warga negara, setiap patriot bangsa itu berkorban sesuai dengan porsi dan bagian mereka masing-masing. Gitu loh. Ya, terima kasih Pak telah memberikan jalan kepada saya untuk berkorban. Tapi itu tadi Mr. Q, kan balik lagi ke soal yang itu ya. Oke, secara gesture politik memang Pak Prabowo ini memberikan apresiasi, kemudian memang bahwa apabila masih ada kurang-kurang atau soalnya kita jangan malu mengakui kan gitu kira-kira. Oh iya dong, iya dong. Ya, kan? Nah, tapi untuk menuju ke arah sana kan tadi butuh pengorbanan, butuh banyak support juga. Karena lawannya ini juga kan nggak main-main. Gitu. Tapi memang disadari atau tidak dan mau diakui atau tidak, kan akhirnya dampak dari ini semua gitu Mr. Q ya. Pemain-pemain middle ini juga kan akhirnya jadi mati ya kan, atau jadi menimbulkan gejolak juga sebenarnya, ya kan. Orang-orang yang di tengah ini loh, ya kan, atau pengusaha-pengusaha yang nggak gede amat. Atau buktinya contohnya mana? Pada hari ini kan sebetulnya ekonomi kita masih berjalan, ya kan. BPS 5,12, ada pro dan kontra, ada diskusi, nggak apa-apa. Silakan masing-masing dengan argumentasinya, gitu. Kemudian kalau kita lihat nih, saya bacakan ini satu buku ini juga bagus ini karena untuk melihat capaian-capaian pada hari ini. Pertumbuhan kita tahun 2024 5,03%, salah satu yang tertinggi di G20. Kemudian tadi ya di kuartal kedua 2025 5,12. Kemudian pada hari ini kalau kita bicara MBG ya sudah terima sekitar 20 juta kepala. Kemudian defisit APBN kita tetap di bawah 3%. Rasio utang negara tetap bertahan sebagai salah satu yang terendah gitu. Artinya kita kan nggak krisis. Kita ya porsinya porsi rasio utang kita itu masih sangat-sangat rasional lah. Kita punya kapital yang lebih besar dibandingkan dengan utang kita. Inflasi kita salah satu yang terendah. 1,87 pada bulan Juni.
Kemudian realisasi investasi semester 1 2025 942 triliun. Yes. Menyerap 1,2 juta pekerja. Nah, 1,26 lah tenaga kerja. Cadangan beras pemerintah di Agustus mencapai 4,2 juta ton, tertinggi dalam sejarah. Tingkat pengangguran terbuka turun ke 4,76%. Terendah semenjak 1998. Nah itu Mr. Q, juga salah satunya soal pengangguran misalnya. Kan terendah, kadang-kadang terendah sejak 1998 atau krisis itu kan. Tapi kan ada nih, ini saya bacain ya dari data box nih Mr. Q. Dia mengutip bahwa tingkat pengangguran Indonesia itu tertinggi sebetulnya di ASEAN. Ya kan, 4,76%. Terus kemudian di bawahnya baru Brunei, Filipina, Malaysia, Myanmar dan seterusnya. Nah itu gimana membacanya? Ya itu tantangan kan? Tantangan yang harus kita jawab dengan program-program nyata. Ya, lewat MBG kita bisa membuka lapangan kerja. Kalau kita buka 30.000 satuan unit pemenuhan gizi, dapur umum itu satu titik bisa menyerap 50 tenaga kerja. Tinggal dikalikan. Berapa tuh coba? 30.000. Saya dengar di pidato Pak Prabowo sih 290.000 pokoknya. Itu karena itu yang sudah buka ya, yang sudah buka ya. Yang sudah buka. Mungkin sekitar 1,5 juta, 30.000 kali 50, 1,5 juta tenaga kerja. Kemudian Koperasi Merah Putih juga bisa menyerap tenaga kerja. Kan nanti apa istilahnya itu kios-kiosnya itu banyak, ada sembako. 80.000 loh. 80.000 ya. Kemudian program pembangunan perumahan itu juga berjalan, itu juga menyerap tenaga kerja yang banyak. Dan kemudian multiplier efeknya juga kan luas ya. Kalau rumah kan, satu rumah itu bukan cuma sekedar tukang, tapi juga ada semen, ada besi, ada batu, ada pasir. Jadi pemerintah berusaha untuk meng-create program-program yang mempunyai dampak-dampak ekonomi yang luas. MBG bukan cuma dilihat bahwa kemudian ada sekian puluh juta yang mendapatkan makanan setiap harinya, tapi dilihat juga supply chain-nya. Dari petani beras, petani sayur, dari dari peternak, peternak daging, peternak telur. Satu dapur itu 3.500 siswa. Ya per hari loh ya. Kalau telur seminggu 2 kali aja, itu kan udah 7.000 telur itu. Itu daging, tahu, tempe. Kemudian buah-buahan, ikan itu semua kan sebetulnya menggerakkan ekonomi pada level yang terbawah. Karena itu hemat saya sebetulnya skema-skema untuk menggerakkan ekonomi ini sangat banyak. Tinggal kemudian tantangannya kepada para pembantu presiden, mampu nggak mengoperasionalkan, menurunkan program-program ini dari konsep, dari rencana, betul-betul menjadi aplikasi di lapangan. Bisa nggak misalnya begini? MBG itu betul-betul terlaksana 30.000 titik, 83 juta penerima pada bulan November, seperti yang diinginkan oleh Presiden. Nah, kalau itu betul-betul turun, itu ratusan triliun. Tetapi kalau misalnya cuma 10%-nya saja, berarti kan cuma misalnya 30 triliun. Kalau cuma 20, berarti 60 triliun. Nah, sementara uangnya sudah disimpan di kantong pemerintah. Kalau nggak turun, dia tidak berfungsi sebagai variabel penggerak ekonomi. Nggak terjadi tuh penjualan, pembelian. Transaksi nggak ada. Iya, nggak ada transaksi gitu. Jadi sebetulnya program-program yang sudah disiapkan oleh Presiden ini sangat mampu untuk menggerakkan ekonomi di lapangan, sangat mampu untuk membuka lapangan kerja. Tinggal kalau semua rencana, semua desain itu betul-betul berjalan dengan baik. Ini 80.000 nih ya, 80.000 Koperasi Merah Putih. Tiap Koperasi Merah Putih itu harus membuat bisnis plan yang diajukan kepada perbankan untuk dimintakan kreditnya. Uang yang dikucurkan oleh perbankan tadi, oleh Himbara tadi, akan dipergunakan untuk kegiatan ekonomi. Membeli barang dijual, terjadi perputaran ekonomi. Masyarakat mendapatkan barang, mendapatkan dengan harga yang kompetitif. Ya, masyarakat uangnya masuk, petani juga bisa dapat koperasinya dapat untung. Bayar cicilan kan, masuk ke Himbara kan begitu kan? Tapi pertanyaannya,
Dari 80.000 ini, berapa yang bisa membuat bisnis plan yang bagus? Itu dia. Berapa dari 80.000 bisnis plan itu diterima? Iya. Apakah 100%? Apakah 50%? Apakah 30%? Tantangannya di situ. Tantangannya di situ. Kalau sampai misalnya nanti, banknya kan harus prudent nih. Nggak boleh main ACC aja. Iya. Kalau sebetulnya nggak layak lo di ACC, kira-kira apa yang terjadi? Macet dong. Kredit macet. Kredit macet, efeknya bisa sistemik. Iya. Yang tutup bukan cuma nanti koperasinya, bisa-bisa banknya keseret-seret kan begitu kan? Ini ngomong pahit nih. Betul. Kalau dari ada teman-teman dari pemerintahan marah sama Kodari sih keren aja, tapi kita ngomong pahit nih, kita di depan harus mengingatkan, jangan sampai kejadian kan? Betul. Ya kan, mengingatkan itu kan di depan, Iya, jangan betul. di depan. Lebih baik menyesal di depan daripada menyesal di belakang. Ya kan? Kesel gua nih ngomongin Kodari kasih ngomong, nggak apa-apa nyesal sekarang daripada nanti kejadian, korbannya rakyat kan? Betul. Gitu. Nah kalau ini berjalan, kalau misalnya cuma 30% yang diterima oleh perbankan, berarti efeknya nanti kan nggak optimal. Tapi bayangkan kalau 70%, 80%, apalagi berjalannya dengan baik. Apakah kemudian ekonomi tidak hidup? Apakah rakyat tidak akan sejahtera? Barangnya dapat, harganya kompetitif, koperasinya untung, perbankannya muter, untung juga dia. Betul. Karena dananya kan dipinjamin oleh pemerintah, bukan dana dari perbankan yang bersangkutan loh. Iya. Jadi pemerintah itu, Menteri Keuangan ini, Bu Sri Mulyani nitip ke bank itu 4 imbara yang gede-gede itu. Iya. Tolong salurkan. Gitu. Itu pun juga masih di backup dengan kalau misalnya Kopdesnya nggak bisa bayar, itu cicilannya bisa diambil dari dana desa yang notabene uang pemerintah juga. Iya. Sampai maksimal 30%. Jadi dana desa itu tetap ada yang bisa digunakan oleh desa, tapi ada 30% yang dicadangkan untuk resiko macetnya bisnis dari Kopdes Merah Putih itu. Jadi sebetulnya skema ini berusaha disiapkan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah gitu. Tapi tantangannya tetap ada di lapangan. Jadi tantangan pemerintahan Prabowo ini ada pada action, Iya. ada pada teknokrasi, pada operasionalisasi. Bang Kodari, beberapa pertanyaan menuju akhir nih. Ya. Ini kita udah banyak dapat insight juga, tapi yang ingin saya tanyakan, di awal pemerintahan Pak Prabowo kan dia janji bahwa dalam 5 tahun akan ekonomi itu bertumbuh 8%. Sekarang tahun pertama 5,12%. Iya. Nah, apakah itu akan berhasil di tengah tantangan yang terjadi dan di tengah Pak Prabowo ini kayaknya nggak mau cari musuh. Tapi satu kelemahan kalau nggak mau nyari musuh kan bisa aja musuhnya itu di dalam semua. Kayak gimana? Kalau menurut saya begini, musuh Pak Prabowo itu sekarang adalah Serakanomics tadi itu. Pampir ekonomi. Ini kan ada aja. Pampir ekonomi. Pampir ekonomi itu adalah pampir-pampir yang menghisap darah masyarakat. Koruptor, judi online, rentenir, ya kan? Apalagi mafia. Itu kan semua menghisap darah rakyat. Uang yang harusnya masuk negara untuk program rakyat, lalu kemudian masuk ke dia sendiri. Ya, kantong pribadi. Ya, atau misalnya pinjaman online, kemudian rentenir, pinjaman tapi menyusahkan rakyat. Rakyat sekedar survive atau bahkan bangkrut misalnya begitu. Jadi Prabowonomics ini adalah melawan pampir ekonomi ini juga. Pampir politik dan pampir Gue ekonomi. hitung-hitung mah nggak minimal udah ada 5 nih istilah baru nih. Iya, iya. Ya kan ada UUD-nomics, pasal 33 nomics. Kalau Serakanomics sudah ya. Prabowonomics. Prabowonomics. Terus tadi vampir ekonomi. Iya, Vampir ekonomi. Ya udah itulah. Satu lagi bikin lagi nih. Kan banyak on point-nya kan tadi. Ampun. Jadi ini semua dihadapi justru dengan kebersamaan tadi itu. Jadi semua ini diajak bersama-sama oleh Pak Prabowo untuk berhadapan dengan musuh yang sesungguhnya. Ingat kata beliau, satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Nah, yang kedua, tidak ada negara yang bisa maju tanpa ada persatuan dan kesatuan di antara para elit-elitnya. Apalagi di tengah gejolak dunia seperti sekarang ini. Jadi beliau ini mau menjadikan persatuan dan kesatuan itu sebagai modal untuk berhadapan dengan pampir ekonomi tadi. Pampir ekonomi dan pampir politik tadi. Jadi beliau ini mau menarik suatu garis demarkasi, ya ini terminologi baru. Garis demarkasi, garis batas
antara patriot yang sesungguhnya dengan para penjahat ini tadi. Oke. Gitu. Penjahat yang saya nggak usah sebut istilahnya nih ya, biar nanti teman-teman yang menyebut apa yang menebak ya. Yang justru dulu itu dianggap ngatur-ngatur semua ini. Oligarki. Hah? Saya sebut Pampirnomics tadi itu. Lima kan Pampirnomics. Pampirnomics tadi itu. Jadi musuh kita yang sesungguhnya itu namanya Pampirnomics. Pampirnomics. Yang merah kawan, yang biru teman, ya kan? Yang kuning kawan dekat, kan gitu kan? Yang hijau bagian integral dari bangsa ini. Gitu. Musuh kita itu Pampirnomics. Yang menghisap darah rakyat Indonesia, ditarik demarkasi. Dulu mereka ini Pampirnomics ini ada di tengah-tengah ini, bahkan mungkin ngadu domba ini merah, kuning, hijau, biru dan yang lain-lain ini. Sekarang kata Pak Prabowo, kita ini harus bersatu. Nah, kita tarik demarkasi dengan Pampirnomics. Mereka di sana. Kalau mereka lawan, kita sikat, kita hadapi, kita hajar, gitu. Nah, jadi kita mau memisahkan diri pada hari ini di zaman Pak Prabowo, memerdekakan diri terhadap Pampirnomics. Proklamasi yang kedua, kemerdekaan bangsa Indonesia. Ampun. Nah, menurut Mr. Q tadi, proklamasi pakai tanda kutip ya, nanti daripada diserang lagi. Mr. Q, menurut Mr. Q tadi, end game of the story itu bakal menang mana? Hah? Antara yang Pampirnomics dengan yang ini? Pasti menang Pak Prabowo. Jangan paksa gua ngomong lebih lanjut ya, karena nanti politis banget. Berarti masih kejauhan. Berarti sudah bakal ada kocok ulang. Hah? Itu hak prerogatif presiden. Saya nggak boleh melewati garis demarkasi. Offset juga iya. Pokoknya musuh kita Pampirnomics. Lainnya terserah Pak Prabowo. Siap komandan. Siap jenderal. Baik Bang Godari, banyak banget poin-poin yang disampaikan, tapi waktu yang memisahkan kita juga. Oh iya. Okay. Mungkin kita akan bahas banyak hal di lain kesempatan. Dan kawan-kawan, teman-teman netizen yang ada di manapun Anda berada, kita akan kembali lagi dengan tema dan narasumber yang berbeda. Salam bebas bicara. Salam bebas bicara. Thank you.